Lagi di channel Tech with Black, dan di video kali ini gue dapat request dari si DZR05 minta tolong cariin PC budget 7 jutaan ya. Oke, jadi gue dapat satu set full PC gaming Core i5 10400F yang udah pakai generasi ke-10 ya, dan pakai GT 1030, RAM 8GB, monitornya 19 inci plus keyboard plus mouse ya. Jadi di sini emang belum terjual dari segi rating ya, tapi gue lihat dari segi tokonya, yaitu nama tokonya Nenet Komputer, apa Nenet namanya kocak. Dia udah berhasil ngejual PC sampai 102 kali terjual dengan harga 9,8. Yang ini 3,5 juta 2 kali terjual. Jadi kalau kalian bisa lihat nih top produknya, dia berhasil ngejual PC 102 kali, monitornya 15 kali, ini ada yang dia berhasil jual lagi 18 kali. Jadi untuk tokonya sendiri emang dia udah join 4 tahun lalu, ratingnya 4,7, 417 kali ulasan, dan followersnya udah 2.400 orang ya. Oke, tapi dari segi penjualan tokonya termasuk yang trusted karena dia berhasil ngejual PC-nya atau barang dia banyak 100 kali, 15 kali, 18 kali, dan menurut gua oke lah ya. Karena di sini mintanya 7 jutaan, jadi dengan budget 7 jutaan menurut gua ini yang masuk di akal. Emang kalau lebih better racik, mending racik sendiri dan rakit sendiri, tapi itu nggak jamin juga bahwa kalian tuh bisa memilih komponennya dengan benar gitu. Kalau beli langsung jadi pun keuntungannya adalah kalian bisa langsung jadi, tinggal leha-leha kan, angkat kaki langsung dapat PC langsung beres gitu kan. Jadi di sini udah pakai Intel Core i5 10400F ya, dengan motherboardnya chipset H410 Pro MATX ya. Jadi sini udah pakai MSI ya. Oke, jadi sini udah pakai MSI. Habis itu VGA pakai G1030, 2GB DDR5, PNY 8GB, RAM DDR4, 2626 MHz. Jadi kita bahas dari prosesornya dulu. Untuk prosesornya sendiri dia keluaran tahun 2020 bulan 2, which is usianya udah 2 tahun, dengan harga pertama kali keluar 157 US dollar atau 2,2 juta. Dia ada 6 core 12 thread dengan frekuensi dasar prosesornya 2,9 GHz, yang bisa di overclock dengan aplikasi ketiga 4,3 GHz ya. TDP-nya 65 watt karena memakai 14 nanometer, dan di sini tembus DDR4 2666 MHz. Dia mengikuti XMP dari motherboardnya juga. Habis itu LGA 1200, dan catatan ya, untuk 10400F dia tidak ada iGPU-nya atau VGA internal di dalam chipsetnya ya, dalam prosesornya. Jadi buat kamu yang sekiranya ini yang seri F ini nggak ada iGPU-nya, jadi harus pakai VGA eksternal lagi. Itulah mengapa kalau rakit PC juga kamu harus baca detail juga apakah dia support tanpa VGA atau pakai VGA gitu ya. Habis itu dia pakai Seagate SSD-nya dari Midas ya, hard disk Seagate 500GB, casingnya NYK Temesis ya, casing gaming, power supply-nya 400 watt 80 plus bronze. Oke, monitor OLED SPC 19 inci HDMI, jadi masih pakai HDMI ya, belum pakai DisplayPort. Oke, jadi kurang lebih ya seperti ini bentuk monitornya guys. Jadi dia 60 Hz, 3 ms respon time-nya, habis itu dia udah HD ya, habis itu dia pakai energy saving. Oke, jadi dia lebih ngirit daya. Keyboard mouse-nya Savitar RGB Gaming. Menurut gue yang penting kalau RGB yang pasti semoga tempat kalian tuh juga catchy ya, jadi enak banget untuk dilihat itu kan. Untuk RAM-nya sendiri ini pakainya dari PNY. Ini dia tanpa head casing-nya ya. Jadi belum ada heatsink ya, cuma telanjang kayak gini doang, dan dia 2666 MHz ya. Kalau kalian bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini bentuk RAM yang akan kalian pakai. Dan untuk GT 1030 sendiri dia 3D Mark Time Span-nya di 1089 ya, dengan 3D Mark RAM-nya 165, TDP-nya cuma 30 watt ya, dan dia 3D Mark Score per watt-nya 36 ya. Untuk i5 10400F dia untuk 3D Mark Time Spy PC Score-nya 7009 ya. Performance-nya bintang 5. Untuk 3D Mark ranking-nya dia ranking 97 dengan TDP 65 watt. Dan ini motherboard yang akan kalian pakai ya, yaitu untuk H seri 410M Pro Series. Ini dari MSI. Kalau udah dari MSI itu kalian udah tenang banget dari segi garansinya. Udah klaim garansinya jauh lebih gampang ya. Dan dia udah 4K plus VGC video support. Udah Intel yang Premium Network Solution from Intel ya. Jadi udah lebih mantap juga. Udah ada audio boostnya, ada core boosternya juga, ada DDR4 boosternya juga. Dan PCIe-nya pakai Steel Armor. Oke. Jadi termasuk yang catchy banget ya guys. Untuk BIOS-nya pun udah, ini udah mantap banget sih. Tinggal kalian upgrade lagi BIOS-nya kalau misalnya ada update-nya lagi ya. Udah mantap banget sih inilah ya.
support generasi ke-10 dan support DDR4 sampai bisa di overclock di 2933 max ya megahertz. Jadi bisa di overclock lagi, misal RAM kamu jalan di 2660 MHz karena motherboardnya XMP-nya di 2933 MHz, jadi bisa di overclock ya. Dan DDR4 booster, advanced technology to deliver for data signal for the best performance and stability. Oke, jadi dia bisa lebih stabil lagi untuk DDR4-nya, untuk RAM-nya juga ya. Untuk Turbo M.2 running PCIe generasi ketiga ya. Untuk NVMe ya, dan audio busnya reward your ears. Oh, itu mah nggak penting. Steel armor buat melindungi VGA card kalian. Oke. Jadi ini udah mantep banget. Ada free wifi adapter, itu kayak TP-Link guys ya kalau misal secara harfiahnya. Jadi kalian bisa langsung pakai wifi ya. Untuk free games 10 bisa pilih 10 game bebas, dan ada OS software, ada dia pakai Windows 10 otomatis mesti pakai SSD biar lebih cepat bootingnya karena Windows 10 itu termasuk cukup berat. Microsoft Office 2016 pakai Adobe. Oke, ini 2018 ada Premiere Pro, ada Photoshop CS6 dan lain-lain ya, kalian bisa baca. Ini emang belum ada yang beli, tapi dari kota Bandung, dari tokonya pun udah enak dibaca juga, udah trusted juga. Jadi menurut gua nggak ada salahnya kalau kalian beli PC ini. Menurut gua dari banyak PC yang gua baca dengan budget 7 jutaan, mereka rata-rata pun masih pakai Core i7 860, masih generasi pertama gitu ya. Jadi ini pun kenapa gua ambil ini, karena dari segi spesifikasinya udah termasuk yang ngikutin zaman gitu ya. Pertama, dia udah i5 generasi ke-10. Dia udah 6 core 12 thread ya. Udah 2,9 GHz, bisa di overclock ke 4,3 GHz gitu loh. Habis itu pakai VGA GTX 1030 yang udah pakai DDR5 gitu. Kalau udah DDR4 pasti perbandingannya jauh gitu ya. Dan untuk RAM-nya sendiri bisa kalian upgrade ke 16 GB karena gue yakin ini jalan di dual channel, nggak mungkin single channel ya. Jadi dia jalan di 2x4 GB 2660 MHz ya. Menurut gue ini udah, dengan budget 7 jutaan kalian terima PC langsung jadi, tinggal pesan. Dengan spesifikasi seperti ini, gue sangat amat merekomendasikan gitu. Tapi bisa lebih better lagi kalau kalian cek PC sendiri lagi, tapi mesti pinter-pinter juga ngatur keuangan juga. Misal relokasiin, gue mau pakai VGA yang mahal, otomatis apa yang bisa lu tekan. Misal harddisknya yang tadinya 1 tera jadi 500 GB gitu. Atau mungkin ini jangan ya, tapi kalau kepepet banget jangan pakai SSD, tapi harus pakai SSD, jangan sampai enggak ya. Tapi kalau misalkan nyekak banget dan kamu ngotot pengen prosesornya bagus dulu, VGA-nya bagus dulu ya, terserah kamu. Oke. Jadi di sini sekarang kita fokus dulu di gamenya ya. Ini untuk CSGO i5 10400F. Dia jalan di berapa frame per second kita akan lihat dengan i5 10400F dengan GTX 1030 ya di sini ya. Ini setting rata kiri semua, gua nggak tahu ya. Jalan di 260 frame per second ya. Dan mantap juga ini guys ya. Ini cukup dingin juga, dari prosesornya cuma 45 derajat Celcius ya. Dia ambil RAM-nya sekitar 6 GB untuk game ini. Dan untuk VGA-nya jalan di sekitar 60 derajat Celcius. Dia lebih makan kerja VGA-nya, kalian bisa lihat ya, 97% dan prosesor 20% ya. Dia lebih banyak makan kerja VGA. Untuk VGA-nya jalan di 1721 MHz, dan untuk di prosesornya jalan di 4000 MHz ya, atau 4 GHz lah ya. Mantap ini. Jalan di 250-80 frame per second gitu loh. Jadi udah nggak mungkin kalian main CSGO patah-patah gitu. Kalau misal kalian mati itu mungkin kalian yang noob ya. Jadi tenang aja, untuk CSGO gue yakin banget budget 7 jutaan ini masih mantap ya. Dan untuk live streaming pun menurut gue ini masih support gitu ya. Dan untuk GTA 5 benchmark full 5 GTA 5 benchmark 1080p full HD ya. Untuk FPS 1% low-nya jalan di 45, wow ya. FPS rata-ratanya sekitar 55 kalau kalian bisa lihat ya, dengan FPS max tadi kalian bisa lihat tadi 60, sekarang 54. GPU-nya dia di 58% ya, 88 derajat Celcius, cukup ya dingin lah. Dia jalan di 1999 MHz. Memorinya dia ambil 3000 MHz atau 3 GB nih ya. Dia jalan di 3000 MHz ya, 3 GHz ya. Ambil RAM sekitar 7 GB-an, makanya untuk main GTA 5 tuh dia makan kerja RAM cukup gede juga, maksudnya makan bandwidth-nya, makan kapasitas RAM cukup gede. Untuk CPU dan VGA-nya cukup imbang jalannya. Dia CPU di jalan di sekitar 30%, tadi 37%, 40%. Untuk GPU-nya jalan di 60%, berarti
emang lebih makan kerja VGA guys ya, karena di sini memakai GT 1030 tapi masih jalan di sekitar copyright 60 frame per second, 56 frame per second untuk GTA 5. Jadi menurut gua dengan budget 7 jutaan kalian bisa main CSGO dengan FPS 300 atau 200 FPS untuk GTA 5 jalan di 60 frame per second. Mengingat monitor kalian cuma 60 Hz, udah sangat amat cocok dan klop gitu ya. Dan sekarang GTA 5 online ya, gue nggak ngerti untuk GTA 5 online untuk GT 1030 dan i5 10400F. Dia jalan di 60-50 frame per second ya, dan dia makan. Nah, kita lihat dulu GT 1030 nya agak panas di sini, tembus 71 derajat Celcius guys ya. Dia makan kerja VGA hampir kencang juga, 96% ya, dan dia 1721 MHz. Untuk RAM-nya sendiri dia ambil sekitar 7600 MHz ya, gede ini. Kalau kalian main GTA saran gue jangan buka tab-tab yang lain, takutnya nge-lag ya. Dan untuk prosesornya sendiri dia dapat di 50 derajat Celcius ya, cukup dingin lah kalau itu ya. Oke ya guys ya, jadi di sini dia lebih kerja VGA untuk GTA 5 online tapi masih jalan di sekitar 40-50 frame per second ya. Jadi ini termasuk yang playable banget, jadi nggak bakal mengecewakan. Yang terakhir untuk Valorant di 1030 dan i5 10400F. Kita akan lihat bareng-bareng ya. Oke, jadi untuk GT 1030 dia jalan di 65 derajat Celcius ya. Dia makan kerja VGA juga hampir 87% ya. Ini jalan di 1721 MHz. Untuk RAM-nya dia jalan ambil sekitar 6 GB, jadi masih bisa open Windows, Google Chrome, Alt-Tab gitu kan. Dan dia untuk prosesornya dia dapat di 50 derajat Celcius ya, masih agak dingin lah ya. Jalan sekitar 36% untuk pengambilan tenaga dari prosesornya, dan bisa jalan di 4006 MHz. Menurut gua main Valorant dapat di 200 frame per second. Kalau misalkan lu masih mati banyak, berarti lu noob. Atau mungkin monitornya kalian bisa upgrade lagi ke 140 MHz bisa, atau mungkin 240 MHz, mengingat PC kalian cukup kuat juga gitu, cukup hebat juga ya, dan udah ngikutin zaman juga ya. Apalagi kalau untuk live streaming gitu kan. Kalau untuk live streaming gue masih sangat amat merekomendasikan, ini masih oke lah. Can you stream Valorant? Bentar ya guys, kita coba i5 10400F live stream ya. Kita cari dulu. Dia pakai GTX 1050 Ti gitu kan. Nah dia nih, jadi ini untuk game Fortnite, tapi gue yakin ini dia nggak live streaming ya. Oke, jadi ini nggak live streaming guys ya. Gue cari yang live streaming, nggak dapet. Oke, dia streaming, ini live streaming gaming Fortnite Overwatch dia, tapi gue harus tahu pakai VGA apa juga, karena mengingat live streaming itu juga pakai kerja VGA juga. Walaupun lebih condong ke prosesor ya, tapi menurut gue VGA itu penting banget juga gitu. VGA, prosesor sama penting untuk live streaming gitu ya. Oke lah, tapi gue yakin live streaming pasti jalan pakai GT 1030. GT 1030 juga nggak cacat-cacat banget, masih bagus banget untuk GT 1030 ya. Oke, jadi sampai sini dulu kita rekap dan membahas PC-nya. Jadi lalu ditanya apakah PC ini worth it di harga 7 jutaan, masih cukup worth it dan masuk di akal ya. i5 10400F, dia udah generasi ke-10, habis itu pakai GT 1030 juga yang udah DDR5 gitu ya. RAM-nya juga saran gua paling upgrade RAM aja, biar jadi palingan tambah dikit lah, paling tambah 800 tambah 700 ribu lah ya. Jadi RAM-nya jangan dapat di 16 GB di 2666 MHz, sampai bisa di overclock ke 2933 MHz untuk motherboardnya ya. Oke, so gua rasa videonya sampai sini dulu. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, bisa bantu dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Kesimpulannya, PC ini masuk di akal dan luar biasa lah. Mantap untuk budget 7 jutaan langsung jadi kayak gini. Ya udah, bye bye. See you next video. Thank you.